Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik mesin kelas 10 semester ganjil, hari ini kita akan mereview materi mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Dan akan kita lanjutkan ke garis-garis gambar teknik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran gambar teknik mesin kali ini kita akan sedikit mereview mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai garis-garis gambar teknik. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas keseluruhan mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik secara lengkap detail, mulai dari cara penggunaannya, cara kalibrasi, cara penyimpanan sampai ke hal-hal yang detail. Telah kita bahas mulai dari mistar segitiga, mistar T, jangka, pensil gambar, pensil mekanik, busur, mal, dan peralatan dan kelengkapan gambar yang lain. Selanjutnya ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam materi peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Jadi yang pertama, setiap alat memiliki fungsi sendiri. Satu contoh, mistar ukur digunakan untuk mengukur. Meskipun mistar ukur dapat digunakan untuk membuat garis, tetapi hal itu tidak diperbolehkan karena garis yang dihasilkan tidak akan maksimal dan itu juga dapat merusak mistar gambar itu sendiri. Jadi setiap peralatan, setiap alat mempunyai fungsi atau kegunaan masing-masing. Untuk nomor 2, alat gambar harus digunakan dengan tepat. Hampir sama dengan poin nomor 1, cara menggunakan alat yang salah akan menghasilkan gambar yang tidak baik. Kualitas gambar rendah dan kemungkinan akan merusak alat gambar itu sendiri karena tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Kita ambil contoh seperti yang telah kita jelaskan kemarin mengenai penggunaan pensil untuk membuat garis tidak seenaknya sendiri atau semau kita, tapi ada aturan, ada tekniknya, yaitu dengan memiringkan dan memutar ke arah yang telah ditentukan dalam membuat garis gambar. Untuk poin nomor 3 adalah sikap orang yang memakai alat harus tepat. Kecakapan dan keterampilan memakai peralatan gambar memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi juru gambar dan output yang dihasilkan. Jadi pengetahuan juru gambar terhadap tata cara untuk menggunakan alat juga sangat penting. Jadi intinya dalam menggambar kita harus mempersiapkan peralatan yang baik, yang sesuai standar, dan pemahaman juru gambar terhadap penggunaan peralatan itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ke materi selanjutnya mengenai garis-garis gambar teknik. Dalam KD memahami garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat dan memahami garis-garis gambar teknik. Sebelum memasuki materi itu, kita analisis gambar atau salah satu output dari gambar teknik. Dari gambar ini terdapat berbagai macam atau berbagai jenis garis. Antara lain garis zigzag, garis tebal kontinu, garis strip titik dengan 2 titik, garis tipis, garis strip titik dengan 1 titik, garis strip titik bertemu,
Di sini ada garis tipis berwarna hijau, garis sebagai garis arsir, dan masih banyak garis-garis lainnya. Karena apa? Karena gambar teknik disusun dari berbagai atau beberapa buah garis yang ada di dalamnya. Langsung kita masuk ke garis yang pertama, yaitu garis kontinu tebal. Dengan penampakan seperti ini, terdapat keterangan 0,5 dan 0,7. Karena kita dalam bidang teknik, skala yang bisa digunakan atau yang baku untuk digunakan adalah dengan satuan milimeter. Jadi ketika tertulis angka, itu kemungkinan besar menggunakan satuan milimeter. Ada 0,5 dan 0,7. 0,5 ketika membuat garis ini di kertas gambar ukuran A4, A3, dan A2. Untuk garis dengan ukuran 0,7 ketika kita membuat garisnya di kertas gambar ukuran A1 dan A0. Untuk jenis-jenis ukuran kertas, lebarnya, panjangnya seperti apa telah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lanjut, untuk garis yang kedua adalah garis kontinu tipis. Dengan penampakan seperti ini, sama dengan garis sebelumnya kontinu tebal, cuma beda peruntukan dan beda tebal tipisnya. Untuk skala atau satuan yang ini digunakan untuk kertas A4, A3, dan A2. Ini A1 dan A0. Selanjutnya adalah garis tipis zigzag. Ukuran garis tipis zigzag sesuai dengan kertas yang kita pakai. Ketika tebal seperti garis kontinu tebal, tapi ketika kita menghendaki garis tipis zigzag juga mengikuti ukuran garis kontinu tipis. Yang berikutnya adalah garis putus-putus. Ada ukuran 0,25 dan 0,35. Dengan penampakan seperti ini. Ini juga menyesuaikan dengan ukuran kertas yang akan kita pakai. Selanjutnya, garis gores titik. Ketika tadi garis putus-putus seperti ini. Tapi kalau ini garis titik, garis titik. Hampir sama penampakannya, tetapi beda untuk peruntukannya. Seperti garis-garis sebelumnya yang ketebalannya disesuaikan dengan kertas apa yang kita pakai. Ini juga mirip dengan garis-garis sebelumnya, yaitu garis gores titik-titik. Ketika yang pertama tadi garis strip, garis putus-putus. Untuk yang kedua, garis titik, garis titik, garis titik. Untuk yang ketiga ini, garis titik-titik, garis titik-titik, garis titik-titik, garis. Penampakannya hampir sama, tapi sekali lagi ini digunakan untuk hal yang berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan, kita cermati secara detail garis apa yang akan kita buat atau garis apa yang kita lihat. Untuk selanjutnya adalah garis bebas. Ini hanya sebagai contoh gambar lengkung seperti ini. Bebas itu ya memang bebas, bisa lengkungannya enggak teratur, atau bisa lengkungan teratur, atau bisa seperti ini, itu terserah. Peruntukannya ada sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Dari berbagai garis yang telah saya sampaikan, belum ada yang saya jelaskan mengenai fungsinya atau digunakan untuk apa. Hanya saya jelaskan bentuknya seperti apa dan ukuran ketebalnya seperti apa. Nah, untuk tugas kali ini kalian cari dari masing-masing garis yang telah saya sebutkan, kalian cari masing-masing kegunaannya secara lengkap. Ada satu garis yang mempunyai kegunaan 1, ada satu garis yang mempunyai kegunaan ganda, bahkan ada satu garis yang mempunyai kegunaan 5-7 poin. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari kegunaan dari garis-garis tersebut.
Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas, silahkan dikumpulkan melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.